Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Grace Olivia Tarigan dengan NIM 0601232068 dari kelas IP2. Saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan PPT Negara Hukum Rule of Law dengan soal UAS, yaitu jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum Rule of Law, vis bagaimana kalau negara tidak membuat hukum-hukum sebagai panglima. Konsep negara hukum kontemporer, gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep Rechtsstaat dan Death Rule of Law, juga berkaitan dengan nomokrasi yang berasal dari perkataan nomos dan kratos. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan kratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan kratos yaitu kekuasaan yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh AVDC, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika Serikat, menjadi jargon the rule of law and not of man, yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana ide demokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lainnya dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas peloporan AVDC dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup elemen yang penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pengembangan kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat itu ada peradilan tata usaha negara. Sedangkan AVDC menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu yang pertama ada supremacy of law, yang kedua equality before of the law, yang ketiga due process of the law. Keempat prinsip Rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas ada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip rule of law yang dikembangkan oleh AVDC untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, atau yang disebut dengan independence and impartiality of judiciary, yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Istilah yang digunakan terhadap the rule of law, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah the rule of law, yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang. Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang negara hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tak kalah merinci unsur-unsur pengertian negara hukum, para ahli selalu saja mengemukakan 4 unsur, di mana unsur yang keempat adalah adanya administratif Rechtspraak atau peradilan tata usaha negara. Ciri pokok negara hukum tidak dapat mengaitkan unsur pengertian negara hukum modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata negara. Jawabannya ialah karena konsepsi negara hukum Rechtsstaat sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke-19 ketika pengadilan administrasi negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan.
Sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di Mahkamah Agung atas jasa Profesor Hans Kelsen pada tahun 1919 dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri-ciri utama negara hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan untuk kembali merumuskan secara baru konsepsi negara hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktik ketatanegaraan. Pada abad ke-21 sekarang, negara hukum atau yang dikenal sebagai rule of law adalah konsep di mana negara dijalankan berdasarkan hukum yang adil, transparan, dan diterapkan secara konsisten kepada semua individu tanpa terkecuali. Dalam negara hukum, hukum menjadi panglima atau pemimpin tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Prinsip utama dari negara hukum meliputi supremasi hukum, di mana semua orang termasuk pemerintah tunduk kepada hukum. Adanya keadilan yang tidak memihak dan akses sama terhadap pengadilan, serta juga adanya hukum yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi. Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan adanya ketertiban serta keamanan dalam masyarakat. Sebaliknya, jika suatu negara tidak menjadikan hukum sebagai panglima, negara tersebut dapat mengalami sejumlah masalah serius. Dalam kondisi ini, hukum tidak diterapkan secara konsisten atau adil dan bisa jadi diabaikan oleh mereka yang berkuasa. Akibatnya, pemerintahan dapat beroperasi secara sewenang-wenang dan otoriter, di mana keputusan-keputusan dibuat berdasarkan dengan kehendak individu atau kelompok tertentu. Berikut jawaban saya mengenai jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law, bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, sampai bertemu kembali.